Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Abdul hari ini sudah enggak? Ya Bu, ini kan anak-anak sudah saya pulangkan, kan ini sudah jam 1 lebih sedikit. Oke. Bagaimana Bu? Nah begini Pak, kemarin kita kan sudah kesepakatan mau mengadakan kegiatan observasi akademik ya. Nah sebelumnya kita lakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu, bagaimana Pak? Oh baik Bu, saya siap. Ya. Nah Pak, di kegiatan pra-observasi ini nanti kita kan bertujuannya untuk mengetahui kesiapan Pak Abdul besok ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah kira-kira sebelumnya apa ini harapan Pak Abdul dari kegiatan pra-observasi kita hari ini Pak? Ya harapannya ya yang pertama agar saya itu lebih percaya diri. Iya. Yang kedua, saya itu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran itu yang mungkin dikatakan inovatif, tidak monoton seperti itu Bu. Oh iya, berarti lebih percaya diri, termotivasi ya Pak, biar pembelajaran besok tidak monoton akan seperti apa gitu ya? Ya, tidak ngantuk itu murid. Oh iya Pak. Nah, rencananya nih besok materi apa yang akan diajarkan oleh Pak Abdul? Ya, saya akan menyampaikan yaitu tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita, itu subtema 1. Pembelajaran 2 itu fokusnya pada muatan pelajarannya IPA Bu. Oke Pak, berarti tema 8, subtema 1, pembelajaran 2 ya? Ya. Fokus IPA berarti itu tentang siklus air kalau nggak salah ya Pak? Ya, itu siklus air. Oke, nah dari tujuan pembelajarannya besok itu yang ingin dicapai Pak Abdul apa nih? Ya, ini murid saya, peserta didik saya itu dapat menganalisis dan menceritakan proses siklus air Bu, terutama itu mungkin dari kok bisa terjadi hujan itu prosesnya itu bagaimana, kok di dalam tanah kita kalau gali itu kan Daerahnya. nah, daerah itu bagaimana itu siklusnya Bu. Oh iya, baik Pak. Nah selanjutnya nih Pak, untuk pelaksanaan besok kira-kira kesiapan apa yang sudah Bapak lakukan nih? Nah ini kira-kira saya sudah membuat yang wajib itu kan. Oke. Seorang guru itu kan harus mempunyai RPP. Oh iya. Saya sudah menyiapkan yaitu sumber dan media ajar juga Bu. Oke, bagus sekali Pak. Berarti sudah mempersiapkan senjatanya nih ceritanya ya Pak. Kan mau perang ini. Oh iya. Lalu model pembelajaran yang akan digunakan itu kira-kira apa Pak? Ya, besok itu saya akan menggunakan model yang saya gunakan yaitu model PJBL Bu. Oh PJBL ya, Nah. Project Based Learning ya. Yeah. Oke Pak, ini inovatif sekali ya ini Pak Abdul ya. Lalu untuk media dan sumber belajarnya apa juga sudah disiapkan Pak? Ya, sudah. Apa Pak? Yang itu yang pertama, saya akan menggunakan yang pertama itu yang mutlak itu pasti yaitu buku, kemudian LKS, Ya. kemudian yang kedua itu saya juga sudah menyiapkan media gambar seperti siklus air itu bagaimana matahari menyinari air laut kemudian menguap dan sebagainya sehingga terjadi hujan. Ya. Kemudian yang ketiga itu saya pinjam yaitu semacam diaroma Oh iya. ya siklus air yang pernah dibuat itu. Oh yang itu yang ada di Kelima itu ya, drama siklus air itu ya. Ya. Oke, boleh Pak, boleh. Nah, silakan Pak. Nah, menarik sekali ya tadi media dan sumber belajarnya juga sudah beragam. Nah, lalu fokus dari yang akan dikembangkan dalam pembelajaran besok itu apa kira-kira Pak? Ya, niat saya itu agar murid itu dapat memahami proses siklus
air Ya. dan mereka itu dapat memanfaatkan air di lingkungannya itu dengan bijaksana itu Bu. Oke, berarti itu fokusnya itu terkait kompetensi siswa ya Pak? Ya, kepada siswa. Oke. Terus kendalanya Pak, kira-kira kendala apa yang nantinya itu dapat mengganggu proses pembelajarannya Pak? Nah itu kan murid saya itu walaupun cuma 3 tapi itu unik. Unik ya? Wah, uniknya itu yang pertama itu namanya Gilang. Iya. Ya, itu mempunyai gaya belajar itu kinestetik, suka praktek, suka bergerak. Iya. Kalau nari kayaknya itu senang sekali. Jago ya Pak? Ya. Kemudian yang kedua itu namanya Vina. Ya. Vina ini cenderung belajarnya itu gaya belajar visual itu. Oh, iya. Ya, jadi itu Vina itu tidak suka seperti ya pokoknya yang bersifat visual. Kemudian yang terakhir itu Dimas. Iya, Dimas. Ya, itu memiliki gaya belajar yaitu audio dan visual. Audio visual. Ya. Muridnya banyak ya, 3 Ya. ya Pak, dengan beragam karakteristik tadi yang berbeda-beda. Nah, Ya. terus Pak, nanti kira-kira nih strategi apa yang Bapak gunakan dalam mencukupi kebutuhan yang beragam siswa yang beragam tadi Pak? Ya, itu pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oh ya, Ya, diferensiasi. saya gunakan diferensiasi yaitu konten dan proses. Ya. Oh iya, tadi sudah terlihat dari media dan sumber belajar yang digunakan Pak Abdul nih. Nah, bagus Pak. Nah, lalu Pak Abdul sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Nah, besok semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan fokus pengembangan kepada siswanya tentang tadi tujuan pembelajaran agar siswa bisa mengetahui proses siklus air, terus memanfaatkan air itu dapat tercapai. Oh iya Pak, itu tadi dari siswa. Sekarang kalau dari segi Pak Abdul sendiri nih, fokus pengembangan apa yang ingin dilakukan Pak Abdul terhadap diri Pak Abdul? Ya, kalau saya itu dengan kegiatan supervisi akademik besok, saya ingin yaitu mengembangkan kemampuan mengajar saya, itu khususnya pada kompetensi yang paling utama seorang guru yaitu kompetensi pedagogi. Pedagogi ya Pak. Baiklah Pak. Nah, tadi fokusnya pada kompetensi pedagogi. Lalu strategi dari Pak Abdul sendiri untuk mengembangkan potensi Pak Abdul itu bagaimana Pak? Ya, yang pertama itu saya itu mencoba yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan model PJBL. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mempelajari yaitu RRPP agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, dengan sistematis, dengan runtut sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, saya juga membaca artikel yaitu yang berkaitan dengan PJBL, kemudian membaca dengan catatan tentang pembelajaran yaitu referensi yang Ibu berikan dulu. Maksudnya saya ya mereview kembali PJBL itu bagaimana, itu diferensi itu juga bagaimana pembelajarannya. Kemudian yang keempat yaitu melalui supervisi nantinya dapat saya gunakan untuk refleksi, untuk koreksi pembelajaran saya Bu. Wah, bagus sekali ya Pak. Jadi kemarin apa yang saya catatkan itu juga bermanfaat. Alhamdulillah ya Pak. Nah Pak, tadi sudah terencana sekali bagaimana besok proses pembelajarannya, terus strategi yang akan digunakan, terus sumber dan media juga sudah disiapkan dengan matang. Nah, semoga besok pembelajaran Pak Abdul itu sukses dan fokus pembelajaran terhadap anak-anak dan juga fokus pengembangan diri Pak Abdul itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Tadi kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan apa yang ingin dikembangkan sudah saya catat. Besok tinggal pelaksanaannya. Seperti itu ya Pak? Ya, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Tolong besok bantuannya juga ya Bu untuk
kedepannya untuk lebih baik. Amin, kita sama-sama belajar, sama-sama ya Pak. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan praobservasi dan besok semoga bisa berjalan dengan lancar. Ya. Oke Pak, saya ke kelas dulu ya Pak. Saya juga akan mempersiapkan untuk rubrik kita besok. Nah, saya juga akan pulang. Oke. Satu lebih. Pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Kita duduk sama mulai. Doa selesai. Kepada Sang Merah Putih. Semangat. Tetap. Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi, Sobat Linjing. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Kabarnya bagaimana? Baik, sehat semua? Sehat? Nah, saya absen dulu, absen dulu. Bilang? Dimas? Bilang? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Manfaat air. Coba disebutkan salah satu atau dua. Manfaat air itu untuk apa saja? Untuk minum, untuk mandi, untuk masak. Coba Mbak Pin apa? Mencuci baju. Nah, sekarang sadar atau tidak sadar ya bahwa air itu tidak akan apa? Tidak akan habis ya. Oleh karena itu, nanti kita akan belajar mengenai apa? Mengenai siklus air atau daur air. Nah, di sini Pak Guru akan membagikan, yaitu yang pertama nanti diorama ya kepada Dian ya, nanti diamati. Kemudian Dimas nanti mencari artikel atau pengertian tentang siklus air itu apa. Kemudian pengertiannya apa, nanti ada namanya proses apa saja, itu dicari. Nah, sini. Kemudian Vina nanti mencari proses atau video mengenai proses siklus air atau daur air. Nah, Mbak Pina nanti mencari tentang video tentang proses air, bagaimana proses air dari awal kemudian sampai akhir, itu prosesnya bagaimana, dicari lewat Google bisa, lewat YouTube juga bisa. Nah, sekarang
tugasnya yaitu silahkan diamati prosesnya, kemudian pengertiannya, istilah-istilahnya apa itu ditulis semua, ya, garis-garis besarnya terutama, kemudian nanti prosesnya juga videonya. Pak Guru beri waktu 5 menit. Ya semua. Nah ini sudah 5 menit sedikit. Mari kita bahas dulu tentang siklus air itu apa dan bagaimana. Kita ulangi sekali lagi prosesnya. Dari mana tadi? Matahari bersinar, ya. Matahari mengandung apa? Cahaya dan panas. Mengenai apa? Air laut. Apa lagi? Air laut disebut apa ini? Transpirasi. Apa menyirar apa lagi? Ya, tanah lalu menguap namanya apa? Jadi sudah salah toh? Nah, lalu apa ini? Mengalami awan lalu apa? Ya, kondensasi lalu. Ya, presipitasi disebut juga dengan apa? Hujan. Lalu aku sudah menunjukkan waktu 20 menit. Sudah selesai semua ya? Sudah. Mari kita kumpulkan dulu. Pak Guru akan menyocokkan atau mengoreksi jawaban dari anak-anak. Kita belajar tentang proses siklus air. Bagaimana pembelajaran hari ini anak? Yo, gimana? Bagaimana? Artikel apa Mas? Ya, Mas Dilan, bagaimana hari ini? Mengamati apa? Diorama. Ini diorama siklus air. Mbak Pina, bagaimana? Ya, bisa paham tentang siklus air. Selanjutnya, ini berhubung waktunya mau habis, tinggal 1 menit. Silakan anak-anak untuk istirahat terlebih dahulu. Pak Guru akan mengoreksi jawaban dari anak-anak semua. Pak Guru cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat dulu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Pak Abdul. Selamat siang juga Bila. Ini mumpung anak-anak istirahat, kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait pelaksanaan observasi tadi ya Pak. Oh, iya. Jadi ini namanya kegiatan pasca sebelum Pas-pasan sama juga. Iya. Pra observasi sekarang pascanya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolnya nih, kegiatan pasca observasi setelah Abdul tadi melakukan observasi, kita ngobrol santai. Nah, dari obrolan ini nanti harapan Pak Abdul, obrolan kita itu nanti akan seperti apa? Harapan dari obrolan ini nanti akan bagaimana? Ya, obrolan nanti harapan saya itu yang pertama itu bisa menjadi motivasi buat saya bagaimana itu proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian nanti kan bisa menjadi koreksi bagaimana yang perlu dikoreksi, bagian apa saja bagian-bagian yang perlu dikoreksi kemudian diperbaiki untuk kedepannya itu. Oh iya, jadi harapan dari Pak Abdul yang pertama bisa memberikan motivasi untuk pembelajaran selanjutnya nanti. Yang kedua tadi koreksi dari perbaikan. Untuk koreksi untuk melakukan perbaikan ya. Untuk melakukan perbaikan, dan juga terakhir mana yang dipertahankan, penguatan tadi ya Pak. Pertahankan yang
perlu diperbaiki, Oke. yang bagus yang mana. Ya, itu harapan Pak Abdul dari kegiatan kita ya untuk mengetahui itu semua dan bisa memberikan motivasi. Baik Pak Abdul, dari kegiatan tadi bagaimana perasaan Pak Abdul setelah melakukan pembelajaran kita kali ini? Pembelajaran yang satu tadi. Untuk diri saya sendiri, itu pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan, sangat membekas sekali mungkin pada siswa-siswanya itu. Kemudian itu dari siswa itu sepertinya siswa itu sangat senang karena ada sumber belajar yang jelas, medianya juga jelas, sumber belajarnya tadi bisa mencari sendiri dengan bantuan atau dukungan guru. Tadi perasaan Pak Abdul dari segi Pak Abdulnya dan juga dari melihat sisi siswanya. Terus Pak, dari kegiatan tadi kira-kira apakah tujuan pembelajaran Pak Abdul yang kemarin kita tulis saat praobservasi itu apakah sudah tercapai? Ya, tujuan kemarin kan itu menganalisis, kemudian menceritakan kembali, itu sepertinya itu sudah tercapai. Terbukti tadi siswa-siswa sudah mengerjakan tugas yang saya berikan itu dengan baik, nilainya pun juga baik gitu. Oke, berarti Pak Abdul cuma mengoreksi dulu ya? Ya, Ya. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. ya, ada yang mendapat 90 tadi. Wah, luar biasa. Ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, itu kan dari sisi siswanya. Fokus yang lain kemarin kan Pak Abdul ingin mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini menggunakan apa tadi kemarin Pak? Ya, diferensiasi. Nah, apakah itu juga sudah berjalan sesuai dengan rencana Pak Abdul? Ya itu sudah, tapi ada kekurangan sedikit gitu. Apa itu Pak kekurangannya? Kekurangannya itu saya tuh lupa untuk yang pertama itu sepertinya tadi saya itu lupa untuk memberikan sebelum saya itu langsung saya berikan HP. Sebenarnya saya itu kasih dulu bagaimana teknisnya itu. Nah, tadi langsung saya berikan medianya, langsung saya berikan HP-nya, langsung tugas cari ini pengertian ini, prosesnya itu bagaimana gitu. Ada lagi Ya. itu saya itu lupa untuk membuat tugas yang berupa produk gitu. Nah, produk seperti nanti kan bisa dibuat produk lagi bagaimana proses air itu siklus airnya itu dibuat menjadi sebuah produk tentang siklus air itu. Jadi ada dua kekurangan ya tadi Pak menurut Pak Abdul, lupa langkah pembelajarannya, terus juga produk yang dihasilkan lupa untuk disampaikan kepada anak. Nah, dari kekurangan ini tadi Pak, kira-kira strategi Pak Abdul untuk memperbaikinya akan seperti apa? Perbaikan yang akan dilakukan? Ya, perbaikannya besok lebih menekankan terutama pada kesiapan, baik kesiapan saya sendiri, kesiapan dalam membuat RPP perangkat pembelajarannya, kemudian juga kalah pentingnya bagaimana itu mengkondisikan siswa. Tadi ada yang siswa itu kurang fokus atau kurang konsentrasi, yaitu menjadi tugas saya bagaimana menumbuhkan atau membangkitkan konsentrasi para siswa itu tadi. Jadi perbaikannya nanti menekankan kesiapan guru dari hakim sendiri dan juga mengkondisikan peserta didik agar peserta didik lebih fokus ya Pak. Lebih fokus. Nah, untuk melakukan perbaikan ini Pak, strateginya yang akan dilakukan Pak Abdul itu apa? Strategi. Ya.
Mungkin kalau konsentrasi itu bisa dengan semacam kuis tebakan dulu. Tepuk ganda, tepuk tunggal kan itu bisa melatih konsentrasi para siswa. Tepuk ganda satu kan berarti itu siswa belum konsentrasi secara maksimal gitu. Ya. Ya, berarti nanti melakukan ice breaking ya itu Pak? Ya. Oke. Untuk kesiapannya Pak Abdul sendiri, itu kira-kira apa Pak yang mau yang mau direncanakan strateginya? Yaitu tadi mengenai mungkin ditambah lagi buku atau sumber belajar itu yang relevan mungkin yang menarik siswa itu dari segi buku atau sumber belajar, kemudian ke proses pembelajarannya itu nanti saya akan membuat itu bagaimana itu cara siswa agar fokus dan apa ya, mungkin bisa pembelajaran itu lebih mengenal, setelah itu tidak lupa lagi mungkin dengan teori kerucut ke gader itu mungkin bisa diterapkan lagi. Kan siswa itu bisa menangkap secara langsung itu kalau kan teori kerucut seperti ini. Yang paling bawah itu kan praktek kalau tidak salah pada waktu kuliah dulu. Nah, mungkin pada waktu dulu kan praktek kan, mungkin bisa nanti praktek tentang siklus air ini, kemudian menggambar, membuat tentang siklus air. Nah, nanti bisa pas kalau musim penghujan bisa mengamati bagaimana proses terjadinya hujan atau siklus air tersebut. Nah, tapi kalau hanya praktek, kalau dalam teori wujud itu kan sedikit sekali ya prosentase siswa dalam menerima pelajaran itu. Nah, menarik sekali, ini saya juga jadi lebih termotivasi untuk itu tadi Pak, kerucut garden bisa sering-sering ya Pak tentang pembelajaran yang itu. Nah, tadi Pak Abdul sudah mengidentifikasi kekurangan, terus perbaikan, terus juga strategi. Nah, sekarang kira-kira pelaksanaannya, rencana perbaikan ini tadi akan dilaksanakan Pak Abdul? Ya mungkin kan lebih baik itu kan lebih cepat lebih baik. Maksud saya tadi ngomong itu lebih baik lebih cepat atau lebih cepat lebih baik. Mungkin kan ini sebelum 1 minggu kan 1 minggu lagi pelajaran mau selesai. Nah, mungkin ini Sabtu, mungkin Rabu atau Kamis bisa dilaksanakan perbaikan lagi terkait dengan pembelajaran tadi, yaitu siklus air. Itu nanti pembelajaran selanjutnya bagaimana cara pemanfaatan mungkin air secara bijaksana itu dapat digunakan metode definisi dan PJBL itu dengan lebih baik. Oke Pak. Nah tadi menyinggung tentang pembelajaran diferensiasi dan PJBL. Nah itu kemarin strategi yang akan digunakan oleh Pak Abdul dalam pembelajaran tadi. Nah kira-kira dari keduanya ini tadi apakah sudah berjalan dengan lancar strategi yang digunakan Pak Abdul? Tadi kan kita meninjaunya dari segi tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Sekarang dari strategi yang digunakan Pak Abdul, rencana strategi kemarin, apakah itu sudah berjalan dengan lancar Pak? Penggunaan PJBL dan tadi pembelajaran diferensiasi Pak. Ya, kalau pembelajarannya itu sudah lancar, tetapi ada sedikit yang lupa. Nah, itu mungkin yang lupa itu bisa menjadi perbaikan untuk misalkan tugas selanjutnya itu mungkin yang berupa karya atau produk itu kan mungkin
lebih mengena kepada peserta didik atau siswa-siswa. Ya. Untuk diferensiasinya sendiri tadi berjalan dengan lancar atau bagaimana Pak? Ya, tapi berjalan dengan lancar. Ya, Nah, terlihat jelas ya Pak ketika anak-anak tadi menggunakan. nah, tapi saya itu ada sedikit gangguan atau yang tidak enak. Ya, apa itu? Ya, mungkin karena keterbatasan alat atau sarana-prasarana. Ya. Yang satu saya beri apa itu diorama itu secara langsung, yang satu ngadep langsung. Ya. Yang dua memakai tablet atau HP, kan itu secara diferensiasi, ya nama diferensiasi itu kan beragam atau secara itu garisnya garis mendatar atau garis mendatar kan tadi kayaknya semacam tidak adil. Yang pertama pakai bahkan, yang kedua pakai HP. Batu dulu wah ini HP nak sing HP ini mungkin harus terasa lihat deh. Mungkin dari situ. Mungkin dari penangkapan mungkin lebih bisa yang ini ke badan langsung dijelaskan, kemudian saya suruh untuk membuat alurnya, yang lainnya tidak, saya cuma mengamati oleh pengertiannya. Karena itu kan semacam apa ya, ketidakadilan gitu. Berarti kekurangannya Pak Abdul berarti lupa ya untuk mengingatkan yang anak-anak lain untuk membuat produknya. Ya, berarti kekurangan dan juga hal-hal yang yang bagus yang dipertahankan ya. Untuk melengkapi kekurangan nanti rencananya bagaimana? Yang pertama itu harus adil. Adilnya bagaimana? Murid 3 ya kasih HP 3. Mungkin kalau dengan yang diorama bisa satu lalu diamati oleh tiga siswa. Tapi kalau yang mencari itu Pak Guru lagi batin siswa, Pak Guru adil, sing loro HP, aku kayak HP, kan bisa nanti kan bisa strategi pembelajaran, strategi kasih sosial dan diferensiasi pembelajaran itu. Ya, berarti rencananya juga untuk menggunakan strategi lainnya juga ya. Nah, mungkin besok kajian kan membuat strategi pembelajaran, stratifikasi pembelajaran. Ya. Ya betul, kita belajar bersama ya Pak. Jadi lagi terus sekarangnya sudah ya Pak. Nah, ini tadi saya juga mencatat beberapa catatan ketika Pak Abdul melaksanakan pembelajaran. Nanti dengan besar harapan catatan-catatan tadi bisa bermanfaat bagi Pak Abdul terkait dengan fokus pembelajaran yang ingin dicapai Pak Abdul, baik itu fokus untuk siswanya maupun fokus untuk pengembangan diri Pak Abdul. Nanti bisa digunakan untuk perbaikan. Terima kasih Bu. Ya. Jadi saya baca. Silakan nanti di bawah saja Pak. Jadi kegiatan kita ibaratnya observasi ini tadi, pasca observasi ini sudah insya Allah sudah sesuai ya dengan harapan Pak Abdul. Saya kan tidak ada yang sempurna, bagaimana cara kita akan mendekat ke pembelajaran yang lebih baik atau yang lebih agak sempurna, kalau sempurna tidak bisa. Iya, jadi tadi Pak Abdul sudah termotivasi belum nih untuk melakukan perbaikan? Ini kan harapannya Pak Abdul bisa motivasi pembelajaran, sudah termotivasi belum? Iya, sudah termotivasi. Terus tadi harapan yang kedua bisa mengetahui mana yang mau dituakan. Ya Pak. Berarti Pak Abdul sudah dari percakapan kita sudah mengetahui juga ya mana yang dituakan dan mana yang akan diperbaiki. Nah, dengan semoga nanti Pak Abdul bisa menguatkan
untuk pembelajarannya dan juga memperbaiki hal-hal yang kurang dari pembelajaran Pak Abdul. Semoga nanti besar harapan sekolah kita itu juga bisa menjadi sekolah yang ramah anak dan juga memerdekakan anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sudah. Sudah Pak. Oh ya. Oke. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu.